Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Jumpa lagi bersama saya di channelnya Komatsu Indonesia. Oke teman-teman, hari ini saya akan berbagi informasi tentang kesehatan para operator driver ya, operator alat berat lah khususnya, dan juga driver sopir-sopir DT ya, HD juga ya. Nah, jadi di sini saya akan berbagi sedikit pengalaman ya. Kemarin ini saya masuk rumah sakit itu sekitar 2 hari lah ya, 2 hari, hampir 3 hari. Itu penyebabnya ini sering dilakukan oleh para operator-operator ya khususnya ya. Jadi sakitnya itu yang dialami kayak saya, kayak teman-teman yang lain itu pasti batu ginjal, terus infeksi saluran kencing dan infeksi saluran kemih ya teman-teman ya. Itu biasanya sering dialami bagi para operator ya, operator kayak saya, kayak teman-teman yang lain. Jadi penyebabnya ya teman-teman ya, penyebabnya itu biasanya karena sering menahan kencing dan juga susah minum air putih. Yang keempatnya males buang air besar ya, males buang air besar, malam malam males buang air besar juga, dan susah males buang air kecil ya teman-teman ya. Jadi nanti buat teman-teman ini saya kasih tahu info obatnya ya. Jadi kalau di rumah sakit kan kita dirawat inap, itu ada ini videonya ini kan ya. Nah, jadi buat teman-teman, daripada kita dirawat di rumah sakit kayak kemarin itu, saya tuh di rumah sakit itu hampir 2 hari, hampir 2 hari lah. Itu saya nggak ada yang rawat teman-teman, nggak ada yang ngurus, kebetulan istri lagi pulang ke kampung halaman ya. Jadi saya itu di rumah sakit sendiri teman-teman, nggak ada yang ngurus ya. Jadi buat teman-teman, solusinya itu bagaimana kalau sakit infeksi saluran kencing, infeksi saluran kemih, dan batu ginjal teman-teman ya. Ini kalau saya yang batu ginjal belum ya, tapi kalau infeksi saluran kencing sama saluran kemih itu udah teman-teman. Kemarin ini sama waktu tahun 2015 udah kena, karena susah minum sama sering nahan kencing ya. Kenapa sering nahan kencing? Para operator, para driver ya, kenapa dia sering nahan air kencing? Karena apa ya, alat ini kan besar ya, alat ini besar, tinggi, jadi kita malas untuk naik turun tuh malas gitu loh. Apalagi kalau lagi pelayanan ya, nantilah misalnya kebelet kencingnya sekarang, nanti bisa kencing bisa setengah jam yang akan datang ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kan di sini ya, saya ini kenapa saya bisa mengatakan operator EXA, operator DT, operator welloader khususnya alat berat, kenapa saya bilang begitu ya, karena di sini ini saya bekerja itu nggak cuman bawa welloader, ini kan welloader. Nah, tapi kalau misalnya operator ekskavatornya nggak masuk, saya bawa ekskavator. Kalau misalnya operator mobil HD-nya nggak masuk, saya bawa HD. Karena operator alat berat kan banyak ya teman-teman ya. Tapi kalau misalnya lagi santai, alatnya ada 2, saya yang ngover yang lain gitu ya. Jadi kenapa saya bilang susah buang air kecil? Nah, misalnya saya welloader, pelayanan loading kah, atau pelayanan produksi misalnya ya. Jadi saya tuh menahan kencing itu ya, menahan kencing itu, mau kencing tuh males teman-teman. Jadi kan alatnya tinggi, males naik turunnya gitu ya. Kalau misalnya eksa misalnya kita kita pas bawa eksa, jadi lagi pelayanan, gitu, kalau mau ditinggal untuk turun kencing tuh susah gitu. Nantilah setengah jam lagi. Begitupun kalau lagi bawa HD ya, HD itu misalnya mobil dump truck lah. Nah, itu misalnya kita kebelet kencingnya sekarang, nanti bongkarannya itu sekitar 2 kilo 3 kilo. Nantilah bongkarannya di sana, kencing di sana aja, kencing di sana. Nah gitu. Nah, lama-lama teman-teman ya, lama-lama itu kan kita tahan tiap hari, kita tahan tiap hari, kita tahan tiap hari. Nah, itu ujung-ujungnya teman-teman itu infeksi di saluran kencing teman-teman. Nah, infeksi saluran kencing. Nah, ada juga karena kayak saya pribadi loh ya. Nah, saya susah minum. Nah, jadi misalnya
kalau misalnya saya bekerja itu air minum bawa, sebenarnya dari rumah itu bawa saya ya. Jadi kalau misalnya udah bawa air minum tapi nggak pernah saya minum, maksudnya minum cuman sekedarnya aja lah, 1 teguk atau 2 teguk ya teman-teman ya. Nah habis itu teman-teman saya males minum, karena kalau saya minum saya takutnya itu kencing ya teman-teman ya. Nah, jadi begitu, kalau misalnya saya minum saya kencing, saya males naik turunnya, itu naik turun alat, naik turun eksa, naik turun HD nya begitu ya. Jadi lama-lama eh, saya dehidrasi ya, dehidrasi susah, terus duduk kan, duduk lama berjam-jam, minimal orang kerja kan 7 jam 8 jam ya teman-teman ya. Nah lama-lama itu jadi penyakit teman-teman ya, kayak kemarin inilah saya kayak kemarin ini saya dirawat ya. Nah akhirnya kan karena saya dirawat, terus kebetulan istri lagi pulang di kampung ya, jadi setiap orang nengok itu bilang kan, sakit apa katanya kan. Kalau kata dokter saya sakit ginjal, tapi kalau saya bilang ini saya infeksi saluran kencing, karena saya pernah di tahun 2015 hal yang sama ya, maksudnya sakit dengan sebab dan hal yang sama ya. Jadi di pinggang sini itu sakitnya tembus teman-teman, tembus begini. Jadi sakitnya itu tembus sini sampai sini, terus buang air kencing itu nggak lancar teman-teman. Jadi kalau buang air kecil itu cuman eh, eh, kayak netes, terus sakit ya, terus air kencingnya tuh panas begitu ya. Nah itu penyebabnya teman-teman. Terus kalau sakitnya itu datang sini di pinggang sini ya, ini kan sikut ya, sikut ini ke sini, sakitnya ini di sini tembus teman-teman, tembus ke sini. Nah kalau udah tembus sakitnya itu kan luar biasa, itu disertai kita susah buang angin sama kencingnya itu susah ya teman-teman ya. Nah jadi orang yang pada nengok itu tanya apalah ya. Kata dokter, oh, kurang air minum ya. Iya emang saya akui dok, saya kurang minum. Terus sering nahan air kencing ya. Iya, jadi sama apa yang dibilang dokter sama yang saya lakukan di lapangan itu sama teman-teman. Nah akhirnya kan banyak yang jenguk ya, banyak yang jenguk, ditanyain sakitnya begini apa, sakitnya begini apa kan ya. Nah jadi kemarin saya tuh hampir dibawa ke dokter bedah dalam lah, maksudnya diperiksa lah, dicek lah ini ya. Tapi saya nggak mau, karena teman-teman saya itu orang-orang tua lah yang nengok lah, karena tetangga kan udah orang-orang tua itu. Dia menyarankan saya untuk minum air kelapa ya, air kelapa tapi yang warnanya kuning itu teman-teman. Warna, kalau orang bilang, orang Jawa bilang sama orang sini bilang ya, itu kelapa gading ya, kelapa gading itu. Jadi dia bawahnya itu di atasnya dibuka. Nah habis itu supaya bisa ditaruh di tungku kompor lah, taruh di tungku kompor, dikasih gula bareng sedikit, tapi gula merah yang murni itu ya, gula merah kan ada ya, itu gula merah itu dikasih seginilah buat syarat ya, mau buat syarat masuknya dimasukin itu. Nanti kalau udah anget itu diminum teman-teman, diminum itu. Kemarin karena di sini susah, air kelapa itu susah, jadi saya cuman minum tuh cuman 2, itu di badan enteng teman-teman, di badan enteng. Nah di badan tuh enteng, dan eh, teman-teman juga kalau minum itu pagi sama sore ya, itu enaknya. Kemarin saya minum 2 kali udah kerasa enteng. Tapi karena di tempat saya sini, di tempat tinggal saya ini, kelapa itu susah teman-teman, karena di perkebunan ya, susah. Nah jadinya eh, dokter itu ngomong, minimal kamu harus minum air ya, air itu perbanyakin minum supaya kencingnya lancar. Jadi kita minum 1 teguk keluar 1 teguk, jadi kalau misalnya minum itu kita keluar terus kencing, pokoknya itu 4 menit sekali pasti kencing. Kalau saya nggak minum pinggang saya sakit ya, kalau pinggang saya sakit. Kalau saya sering minum saya sering kencing ya teman-teman ya. Jadi 1 hari itu saya habis itu bisa 3 liter air teman-teman tuh, harusnya itu minimal, itu minimal kata dokter, minimal itu 3 liter air. Jadi pertama itu air itu kalau pagi kalau saya kurang minum itu warnanya kuning. Nah nanti kalau misalnya saya udah minum banyak, nanti air kencing itu warnanya bening ya. Jadi saya kemarin itu terapinya pakai aqua teman-teman. Nah pakai aqua. Nah pakai aqua itu dalam sehari saya habis 3 liter ya. Jadi 2 botol besar itu kan, 1 botol itu kan 1,5 ya, jadi kalau 2 kan 3 liter.
Nah terus banyak lah saudara-saudara kan yang dari kampung halaman, dari mana kan tahu kalau saya masuk rumah sakit kan ya. Jadi ditelepon ini, coba kamu ini aja minum larutan penyegar cap badak, tapi yang tawar yang botol kecil itu teman-teman, yang badak tapi yang botol pakai plastik itu loh, yang harganya itu sekitar 3.500-an lah, 4.000 lah paling. Kalau mahal-mahal mentoknya mungkin kalau di Pulau Jawa sekitar 5.000 lah ya. Nah itu teman-teman, saya minum sekali mau tidur, terus besoknya saya minum itu teman-teman, alhamdulillah teman-teman, pelong reda, nggak ada rasa sakit lagi. Tapi diimbangi juga dengan banyak mengonsumsi air putih ya. Tapi seingat teman-teman, jangan minum yang air sulingan ya. Air sulingan itu selama kita masih sakit. Kalau misalnya udah sembuh nggak masalah ya, nggak masalah. Jadi kalau misalnya kita lagi sakit jangan minum. Kalau minum itu kemarin kan saya di sini kan rata-rata orang minum air sulingan itu ya. Ketika saya makan cuman sedikit lah makan, habis itu karena air minum saya habis, yang aqua itu habis, saya minum air galon ya teman-teman, air sulingan itu langsung kerasa sakit teman-teman, itu kerasa sakit. Terus alhamdulillah saya minum larutan penyegar cap badak, cap badak ya, yang kecil itulah pokoknya, yang botolnya segini, terus cuman berapa teguk itu, tapi yang tawar teman-teman. Alhamdulillah itu bisa inilah, bisa meredakan lah alhamdulillah sampai sekarang. Dan sekarang ini lagi masa pemulihan ya. Nah, jadi kalau buat teman-teman ya, saran saya untuk semua operator teman-teman ya, yang seprofesi seperti saya ini, jangan lupa minum ya. Kalau kerja itu jangan lupa minum, jangan ditahan kalau lagi pengen buang air besar, buang air kecil ya teman-teman. Begitu kerasa langsung tinggalkan ya. Misalnya ini mungkin ditahan 5 menit nggak masalah lah, tapi jangan sering-sering ya teman-teman ya. Nanti timbulnya kayak saya ini ya teman-teman, sakitnya luar biasa teman-teman. Mungkin teman-teman apalagi masih yang ada sakit seperti ini, silahkan dicoba ya teman-teman ya. Dan semoga ilmunya ini bermanfaat ya, pengalaman saya ini bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih yang udah nonton, jangan lupa like dan subscribe nya agar channel saya berkembang. Terima kasih, salamnya dari saya, salam dari Komatsu Indonesia, mantap.